Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Senang sekali kita bisa bertemu kembali pada hari ini, hari Selasa 22 Maret 2022 dalam acara Santapan Rohani Gereja Galanginggiang Apian Basi. Saya percaya Bapak Ibu pada saat ini selalu ada dalam penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu datang pada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami kembali bersyukur buat kasih anugerah-Mu, buat berkat-Mu, buat waktu yang sudah Tuhan sediakan bagi kami, di mana pada kesempatan ini kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus mengurapi setiap kami, agar kami boleh mengerti dan memahami akan kebenaran firman. Berfirmanlah kepada kami Bapa, karena kami sudah siap mendengar firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari dua ayat, yaitu dari Mazmur 118 ayat yang ke-24 dan Lukas 19 ayat yang ke-5 dan ke-6. Begini firman Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Lukas 19 ayat yang ke-5 dan ke-6, Yesus berkata, Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Perenungan kita pada pagi hari ini seakan memberi tema bersukacita di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita berbicara tentang hari, banyak orang percaya ada hari yang baik dan ada pula hari yang buruk. Ada hari yang membawa keberuntungan dan ada hari yang membawa sial. Itu sebabnya banyak orang berhati-hati dalam memilih hari. Misalnya pada saat acara pernikahan, mereka akan memilih hari yang baik untuk menggelar acara mereka. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, nats renungan kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Mazmur 118 ayat yang ke-24. Kita ketahui kitab Mazmur ini adalah sebuah nyanyian Raja Daud atas rasa syukurnya terhadap Tuhan dalam hidupnya. Melalui Mazmur 118 ayat yang ke-24 ditegaskan bahwa inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Mungkin inilah hari yang dibuat Tuhan dengan memberi alasan untuk selalu bersyukur. Mungkin pemazmur berpikir kepada hari pentabisan bait Allah yang baru dibangun oleh setelah bangsa Israel keluar dari pembuangan. Tradisi Yahudi ini menghubungkan hari itu dengan keselamatan oleh tradisi Kristen yang dihubungkan dengan hari kebangkitan Yesus. Artinya, konteks ini menunjukkan bahwa hari yang dimaksud adalah hari penebusan atau keselamatan. Inilah alasan Daud sangat bersukacita karena penyelamatan daripada Allah terhadap bangsa Israel. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang harus kita ketahui, Daud bersyukur kepada Tuhan tidak hanya ketika dalam sukacita, namun dalam dukacita pun Daud selalu bersyukur. Artinya setiap saat Daud selalu bersyukur akan Tuhan, karena ia menganggap dan percaya bahwa Tuhan selalu memperhatikan dan menyertainya setiap hari. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bukan saja kepada Daud Tuhan ikut campur dan memperhatikan kehidupan Daud, tetapi Tuhan juga ikut campur dalam kehidupan dan memperbaharui kehidupan Sakius. Mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui bagaimana cerita Sakius.
Sakius adalah seorang yang mempunyai jabatan sebagai kepala pemungut cukai yang kaya. Sakius dikenal orang yang tamak dan suka memeras orang. Dalam hal ini Tuhan Yesus mengetahui sifat daripada Sakius, dan Tuhan Yesus mengetahui isi hati Sakius. Tuhan Yesus tidak menegur Sakius karena dosanya. Malahan Tuhan Yesus menumpang di rumah Sakius. Tuhan Yesus tidak melihat buruknya masa lalu seseorang. Melalui sikap yang dilakukan Tuhan Yesus kepada Sakius, membuat Sakius bersuka cita dan berjanji kepada Yesus untuk mengembalikan hasil pemerasannya yang dilakukan oleh Sakius kepada banyak orang. Tuhan Yesus dapat memulihkan sukacita yang hilang dari Sakius, maka Dia pun juga dapat memulihkan sukacita di dalam kehidupan kita. Kita harus percaya bahwa kuasa Tuhan itu nyata untuk mengubah keadaan. Kuasa Tuhan itu nyata dan dapat mengubah situasi apapun yang mendatangkan kebaikan bagi orang percaya. Tetaplah selalu dalam pimpinan Tuhan, maka hari yang kita jalani pasti akan berdampak positif. Sebaliknya, jika kita mengawali hari dengan kemarahan, bersungut-sungut, maka sepanjang hari itu akan berubah menjadi hari yang buruk bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ingatlah kunci untuk mengawal hidup kita setiap hari adalah mengandalkan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Ini akan menjaga hati dan pikiran kita sehingga kita mampu melihat dan menyikapi sesuatu secara positif. Sikap inilah yang membuat hari-hari kita menjadi baik, sehingga hati kita pun akan melimpah dengan ucapan syukur. Jika Tuhan yang baik itu menyertai kita dan kita pun tinggal di dalam Dia setiap hari, maka hari-hari yang kita lalui pun menjadi hari yang sangat baik. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas firman-Mu. Kami percaya pada hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan, dan setiap saat kehidupan kami, Tuhan selalu hadir, Tuhan selalu ada bagi kami. Bahkan di saat kami menjalani masa-masa sulit, walaupun itu tidak mudah bagi kami, tapi kami percaya Tuhan selalu ada bagi kami, dan Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kami selalu bersyukur dan bersukacita dan menaruh pengharapan di dalam Engkau. Sertai kami sepanjang hari ini, apapun aktivitas kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat menikmati hari Tuhan yang baru dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.